Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Jumat 30 Januari 2026, hari biasa pekan ketiga. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Daud yang bisa marah membela keadilan dan kebenaran dikisahkan dalam bacaan hari ini terperosok dalam kubangan lumpur dosa. Durhaka membuat hati jahat, bengis, kejam. Orang terperangkap dalam dosa berat bisa bohong, curang, membunuh, pura-pura untuk menutupi perbuatan yang keji. Dosa keji yang satu mau ditutupi dengan dosa keji lain, kebengisan semena-mena. Dengan suruhan yang memanggil Uria, Daud mau menipu prajurit setia digunakan untuk dalih yang bisa menutupi bukti dosanya. Akhirnya ketika muslihat ini tidak berhasil, ia melibatkan Panglima Yoab dalam pembunuhan lewat perangkap. Uria mati, tetapi Yoab menaruh curiga. Apa sebetulnya yang ada di belakang titah raja yang menghendaki tewasnya Uria dalam siasat dijadikan umpan? Mata orang terbuka ketika setewasnya Uria, Betseba istrinya diboyong ke istana raja. Masuk dalam lingkaran setan, manusia, juga Daud sulit keluar kalau tidak ada gebrakan yang daripadamu, kata Nabi yang menggugat tetapi pembawa rahmat. Bapa, pada biji sesawi ditunjukkan keajaiban biji paling kecil dapat menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Yang kecil tak terhitung, tanpa nama, digunakan oleh daya kekuatanmu, dapat tumbuh menjadi besar dan perkasa, menjadi santo santa, orang yang berjasa bagi gereja dan masyarakat pada zamannya. Kuskupan kami, Kuskupan Tanjung Karang, yang dikenal sebagai daerah transmigrasi yang hampir berusia 100 tahun ini, juga berkembang dari kelompok kecil, dari beberapa keluarga, membentuk lingkungan stasi wilayah, dan akhirnya berdiri paroki, hingga akhirnya keuskupan. Pada setiap biji lepas dari daya manusia, engkau bekerja mengerjakan karya yang agung dan ajaib. Bapa, manusia dapat menabur benih, menyirami, menyiangi, tetapi hanya engkau yang memberi pertumbuhan, mendatangkan embun, hujan, matahari pada waktunya, udara yang selalu sedia, dan di dalam benih sendiri Sang Pencipta langsung bekerja dengan hidup, ciptaan baru. Manusia tidak sadar bahwa benih tumbuh dengan kekuatan yang dari dalam, dibantu oleh alam. Ia hanya bekerja demi kepentingannya saja. Ia bangun, ia tidur tanpa menghiraukan, dan memang juga tidak mampu mengurusi daya tumbuhnya tanaman. Manusia memang diikut sertakan dalam karyamu, tidak hanya kelahiran dan hidup, pembangunan dunia, tetapi juga melayani gereja, penginjilan, pembagian sabda, dan sarana-sarana kehidupan ilahi, membangun kesempurnaan manusia dan perkembangan gereja. Kami manusia diikut sertakan dalam pembangunan kerajaanmu, tetapi kami harus tahu, mengakui dan memuji kuat kuasamu yang bekerja dalam segala. Sehebat apapun yang kami lakukan,
Sesukses apapun yang kami buat sebagai kewajiban, tetap saja kami hanyalah hamba tak berguna. Bapa Maharahim, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap siapapun yang menghadap Engkau dengan hati menyesal. Janganlah memandang dosa kami, tetapi terimalah niat kami yang baik, mau mengikuti putramu dan hidup seturut sabdanya. Sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.